Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan ini tulisan dari teman saya yang ada di Gereja Alkitab Allah Esa, dan tulisannya ini banyak memberkati banyak memberkati saya juga teman-teman. Sebab itu saya sampaikan di sini untuk juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Ya, kalau berkat itu harus dibagi-bagi gitu. Ya. Jadi temanya juru selamat dalam perjanjian lama di perjanjian lama juru selamat tidak disalib. Di perjanjian baru kok beda. Jadi maksudnya kalau di perjanjian lama itu ada juru selamat, tetapi kok tidak disalib, begitu. Tetapi kok kalau di perjanjian baru kok beda. Di perjanjian baru harus disalib, begitu kan? Nah, jadi ini tulisannya ini benar-benar menjadi berkat bagi kita lah ya. Sebab itu saya rindu untuk menyampaikannya ya. Nah, lalu pertanyaannya, adakah juru selamat di perjanjian lama? Ya. Ada. Penebus. Ya, ada. Ada juru selamat, ada penebus. Ya. Nah, ayatnya kita lihat dari Yesaya 63 ayat 8. Yesaya 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Bukan seorang utusan, bukan seorang duta yang menyelamatkan manusia melainkan dia sendiri, Allah itu sendiri yang menyelamatkan mereka. Ya, ini ayatnya ya. Yesaya 63 ayat 8 dan 9 ya. Jadi yang menyelamatkan itu Allah sendiri ya. Nah, lalu kita lihat lagi bagaimana caranya Allah menebus ya. Dia tidak perlu disalib dalam perjanjian lama itu ya, tetapi dia menembus dapat dengan kasihnya dan belas kasihannya ya. Dengan kasih dan belas kasihannya dalam Yesaya 63 ayat 9. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa di perjanjian lama Allah sebagai juru selamat. Dia tidak perlu disalib dulu, tidak perlu. Cukup dengan belas kasihan, dengan kasihnya dan belas kasihannya. Ya, di sini juga ditegaskan juru selamat itu 100% mutlak harus Allah. Ini Allah. Ya. Bukan duta, bukan utusan, ya, apalagi putra. Gitu. Bukan. Melainkan dia sendiri. Ya. Jadi sejak zaman Adam sampai Musa orang diselamatkan itu asal percaya Tuhan, Tuhan huruf besar semua terjemahan dari Yahweh itu itu yang adalah satu-satunya Allah Yeremia 10 ayat 10 Yesaya 46 ayat 44 ayat 6 Jadi percaya kepada Tuhan pada Yahweh itu itu lalu sembelih korban penebus
dosanya setiap tahun ya, seperti yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 1, maka selamat. Ya, itu dari Adam ya sampai Musa. Lalu bagaimana dari zamannya Musa sampai Malaki? Zamannya nabi-nabi itu. Ditambah lagi, percaya kepada Allah, Tuhan huruf besar semua, yang terjemahan Yahweh itu, ya. Lalu memberikan korban, ya, sembelihan, ya, setiap tahun, ya. Ditambah lagi dengan hukum Taurat. Nah, kalau sebelum Musa kan tidak ada hukum Taurat. Nah, pas Musa sampai Malaki ditambah hukum Taurat. Paling tidak ada 3 itu untuk orang selamat. Ya. Lalu bagaimana ya, di perjanjian baru ya untuk selamat itu ya? Untuk menjadi juru selamat, Allah harus melakukan 2 hal ya. Pertama, dia menjadi manusia ya. Firman menjadi manusia ya kan, lahir lewat Maria itu kan manusia ya. Firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, lalu mati di kayu salib. Nah, ada 2 hal ya. Lalu mengapa tidak seperti di perjanjian lama aja ya? Pakai kasihnya dan belas kasihannya. Jelas jawabannya apa? Galatia 4 ayat 4 ya. Karena belum waktunya. Nah, kalau di perjanjian baru waktunya sudah genap. Saya bacakan dari Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang tadi bahwa dia sendiri yang menyelamatkan? Tidak. Karena Galatia 4 ayat 4 ya, setelah genap waktunya ya, Allah mengutus anaknya. Anaknya itu adalah gelar waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Nah, firman yang adalah Allah menjadi manusia, manusia itulah bergelar anak Allah. Sudah mengerti sampai sini? Jadi tidak ada tuh ayat-ayat Alkitab yang saling bertabrakan. Kalau bertabrakan ya karena pemahaman pendeta di luar sana aja yang belum sampai itu. Ya. Jadi kenapa di perjanjian baru Allah harus menjadi manusia dan mati di kayu salib? Karena memang waktunya sudah genap. Untuk apa? Untuk meremukan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Iya kan? Untuk meremukan kepala si iblis itu. Jadi kita lihat dari Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk jadi manusia. Allah dibentuk sekali. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, firman yang adalah Allah menjadi manusia. Ya. Semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Ya, Roma 3 ayat 9. Artinya manusia milik iblis karena dosa Adam. Kalau kita kan kalau mau menebus barang di Pegadaian itu kenapa? Karena kita yang punya barang lalu kita menggadaikannya. Ya kan? Tetapi Allah tidak. Allah yang menciptakan manusia. Ya. Dia yang memiliki manusia. Tetapi manusia sendiri ya, melalui Adam dan Hawa ini, dia menggadaikan dirinya. Sehingga anak cucunya tergadaikan. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti kemauan iblis, menentang Allah yang dilarang makan buah itu ya.
buah pengetahuan baik dan benar itu ditentang, dimakan. Itu yang membuat manusia tergadaikan. Tetapi Allah mengasihi kita. Ya. Walaupun kita ini tergadaikan karena perbuatan Adam dan Hawa, Dia menebus kita. Dia menjadi manusia, mati di kayu salib, menjadi korban tebusan. Itu tebusannya. Dia menebus dengan apa? Dengan darahnya. Luar biasa bukan Allah kita? Allah yang luar biasa tapi masih difitnah. Ya kan? Allah yang mengasihi kita masih difitnah. Allah tiga, Tritunggal. Itu fitnah, itu kejahatan yang luar biasa. Allah saja berani difitnah, apalagi manusia oleh para penganut Tritunggal tuh. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan tadi. Nanti didengarkan lagi ulangnya supaya lebih jelas. Dia menebus kita dengan darahnya, darah yang mahal. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saya tergerak langsung untuk membacakan ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah yang mahal kita tebus, yaitu darah Kristus. Begitu mahalnya darah itu ya, sehingga kita tidak mampu membelinya. Dengan apapun juga tidak mampu kita membelinya. Ya, sehingga kita tidak bisa menembus diri kita. Hanya Yesus saja yang bisa menebus. Ya. Darahnya begitu mahal. Sebab itu Yesus tahu, ya, manusia tidak dapat menggantikan darah itu. Makanya diberikan cuma-cuma darah itu. Penembusan itu diberikan cuma-cuma. Luar biasa ini. Tuhan Allah kita itu luar biasa. Darah itu, penebusan itu digratiskan kepada kita. Yang penting kita percaya. Dan memberi diri dibaptis. Sesuai dengan Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis, ya ada dua ya, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau percaya lalu dibaptis selamat, ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas ya. Kalau nggak percaya dihukum. Sudah diberikan gratis darahnya, tapi masih nggak mau percaya. Tegar tengkuk, fitnah Allah. Iya kan? Yang tadi kita di bawah kuasa dosa, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Asal kita percaya, lalu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Itulah hasil Yesus mati di salib. Ya. Bahwa kuasa dosa dikalahkan. Sengat maut
dikalahkan, ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Keselamatan, ya, diberikan sebagai anugerah, dianugerahkan, digratiskan, gitu loh. Ibrani 9 ayat 28. Manusia dibenarkan karena penebusan oleh Yesus. Ya, Roma 3 ayat 24. Itu Tuhan Allah kita. Luar biasa kasihnya, ya. Sebab itu, ya, di juru selamat, di perjanjian baru harus ada penyaliban, ya. Karena tadi, ya, untuk menggenapi kehendaknya, Kejadian 3 ayat 15. Waktunya Allah, ya, Galatia 4 ayat 4, ya. Lalu ada kebangkitan. Bukti sudah menang mengalahkan kuasa dosa si iblis. Tanpa kebangkitan ya sia-sialah pengharapan kita. Karena dia Tuhan, dia Allah, dia bangkit. Amin. Lalu setelah karya penebusan itu, Yesus kemana? Nah, jadi apa di sana, ya? Ya, Yesus kembali menjadi firman. Kan bukankah pada mulanya adalah firman? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Ya kan? Nah, kita cek di Wahyu 19 ayat 13. Ya. Ternyata dia kembali sebagai firman. Ya. Firmannya itu F-nya huruf besar, dia adalah Allah. Ya. Jadi sama dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Di Wahyu 19 ayat 13, ya. Wahyu, ya, 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman, F-nya huruf besar, ya, Allah. Amin. Itu adalah Allah, firman Allah, ya. Jadi sama, ya, kembali lagi, ya. Maka Wahyu 22 ayat 3 dan 4 itu satu tahta, yaitu tahta Allah dan tahta anak domba, ya. Dan hamba-hambanya beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah dan anak domba yang satu. Allah satu, ya. Roh satu, ya. Kalau roh pasti selalu satu, ya. Saya bacakan aja supaya ini, ya, supaya lebih mengerti. 1 Korintus 12 ayat 4, ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya kan? Amin. Juga tadi terdapat yang saya bacakan itu dalam Yesaya 44, ya. Ayat 24, ya, dengan 26 ayat 1. Amin. Jadi jelas. Saya ringkas, ya. Dalam Adam, ya, zaman Adam sampai Musa, manusia diselamatkan kalau manusia percaya kepada Allah, yang diterjemahkan Tuhan, Tuhan huruf besar semua, ya, terjemahan dari Yahweh, ya. Percaya kepada Allah, pada Yahweh itu, lalu memberikan korban bakaran setiap tahun, manusia selamat. Dari zaman Musa sampai Malaki, ya, itu percaya kepada Allah, lalu memberikan korban tiap tahun, ya, korban bakaran tiap tahun, lalu ditambah lagi dengan menjalankan Taurat, gitu, itu selamat, ya. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, untuk selamat tidak itu lagi, melainkan karena sudah genap waktunya, ya, untuk melakukan kehendaknya. Kejadian 3 ayat 15, meremukan kepala ular, keturunannya meremukan kepala ular, maka firman yang adalah Allah menjadi manusia, lahir lewat Maria, ya. Dia menjadi manusia, ya. Lalu mati di kayu salib. Jelas, ya.
Jadi harus ada kematian di kayu salib. Itu. Supaya apa? Darahnya itu menebus manusia berdosa. Sekali untuk selamanya. Amin. Itu dilakukan oleh Allah. Allah sendiri yang melakukannya. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjawab semua pertanyaan di luar sana ya. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang juga mungkin masih kurang ini ya, silahkan untuk menuliskan apapun pertanyaannya dalam di bawah ini ya, sehingga kalau saya ada waktu saya akan menjawabnya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.